Ya, pemirsa, tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Anggaran yang dikucurkan lebih besar dari tahun lalu, yakni 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria mengendarai mobil di Jalan Elangmas, Desa Gonilan, Kartasura, Soekarjo. Aparat kepolisian Kartasura gerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas untuk mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Namun petugas kesulitan karena belum terima adanya laporan. Polisi menyisir lokasi di TKP untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Pemirsa, ribuan mama nasabah Bank Cirebon memadati Bank Mandiri agar tidak kehabisan kuota nomor antrean proses pencairan dana. Namun membludaknya antrean hingga ke jalan raya memaksa mereka harus kembali pulang dengan tangan hampa. Antrean nasabah di kantor Bank Mandiri Cirebon, Jawa Barat terus membludak hingga ke jalan raya pada Rabu pagi. Ribuan mama bahkan sudah datang antri sejak Selasa malam. Mama yang merupakan para nasabah Bank Cirebon itu rela datang lebih awal dan antri berjam-jam agar tidak kehabisan jatah pencairan. Mengingat uang yang mereka ambil itu akan digunakan untuk keperluan bekal puasa. Namun proses pencairan belum dapat dilakukan sepenuhnya lantaran kondisi yang sangat tidak kondusif. Alhasil, mereka pun terpaksa kembali pulang dengan tangan kosong. Saya kesini mau ngambil nomor antrian, kebetulan pas nyampe sini udah berjubel banget. Jadi ya nggak tahu nih. Dari jam 4 kan udah ngelis tuh. Dari jam 4 kurang saya udah kesini udah ngelis nama. Tapi nyampe sini belum pasti dapat nomor antriannya kapan gitu. Karena kan tadi kan kata Ini mau ada apa ya perharinya biar kita tahu berapa orang kuotanya. Jadi kita tahu tanggal berapa kita ngambil uangnya. Sementara itu meskipun hujan mulai turun, emak-emak yang mayoritas sebagai pedagang pasar ini enggan meninggalkan Bank Cirebon dan rela menunggu kepastian nomor antrian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika News melaporkan. Pemirsa, 3 pengedar narkoba diringkus polisi di halaman parkir Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita 15,5 kg ganja yang dikemas ke dalam 15 paket. Tiga pria ini tak berkutik saat dibekuk unit sabu Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di halaman parkir Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat digeledah, petugas mendapati 10 kg ganja kering yang disimpan di dalam 2 tas jinjing. Penangkapan para pelaku menyita perhatian warga dan penumpang kereta api. Petugas kemudian menggeledah rumah kontrakan seorang pelaku di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Turut disita 5,5 kg ganja dalam koper. Hari Jumat tanggal 13 Februari 2026, sekira pukul 17 WIB di parkiran Stasiun Tanah Abang telah mengamankan 3 orang berinisial RA, TB, dan AW, dan kami telah mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 10 kg. Dan hasil interogasi selanjutnya kami melakukan pengembangan. 3 pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Sementara polisi mengembangkan kasus untuk meringkus keterlibatan para pelaku lainnya.
Dari Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 begal sadis yang sempat buron berhasil dibekuk polisi di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Sementara itu, aksi penyerangan kelompok geng motor bersenjata anak panah di Kota Makassar kembali terjadi. Penangkapan 3 begal sadis ini berlangsung dramatis. Petugas harus melakukan pengintaian sebelum akhirnya menyergap para pelaku di kawasan Marunda. Ketiga pelaku merupakan komplotan lintas daerah yang terbagi dalam komplotan begal sadis Jakarta Utara dan Lampung. Dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini tercatat telah melakukan belasan kali aksi begal di sejumlah wilayah, diantaranya Bogor, Depok, Bekasi, dan Jakarta Timur. Komplotan ini terbilang sadis karena saat beraksi, para pelaku mengancam hingga melukai korban dengan senjata api rakitan dan senjata celurit. Sementara itu, hasil kejahatan berupa sepeda motor dan barang-barang milik korban dijual di kawasan Tangerang. Satu pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Kami dengan anggota coba menelusuri lokasi yang menjadi tempat otak pelaku ini untuk bekerja. Ternyata betul kemarin kita temukan di suatu tempat di daerah Marunda. Kita sergap dan dari otak pelaku ini kemudian ke satu pelaku yaitu eksekutornya itu saudara P. Yang bersangkutan ketika kita ke kontrakan tidak ada. Kemudian kita coba ke pabrik juga tidak ada. Pada kesempatan kedua sore harinya pada sore hari itu juga kita intai dan dapat di kontrakan. Saat ini, ketiga pelaku diamankan di Mapolsek Cilengsi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya ini motor ini. Tapi ini udah tahu dan mana dapat. Ada Instagram nih. Aksi penyerangan geng motor menghebohkan warga di Jalan Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemuda mengendarai motor sambil membawa busur anak panah. Resah dengan aksi teror itu, warga tak tinggal diam. Para pelaku akhirnya kabur dan meninggalkan satu sepeda motor yang akhirnya dirusak massa. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang mengamankan seorang pemuda berusia 16 tahun. Ia terluka di bagian kaki dan diketahui korban anggota geng motor dan pemilik sepeda motor yang dirusak warga. Polisi pun mengimbau warga untuk tidak main hakim sendiri karena dapat memperburuk situasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan.